Bersama saya Kamila Marisa dengan NIM 232543120015. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas kuliah saya, yaitu Keamanan Data dan Informasi dengan dosen pengampu Bapak Indra Laksamana Eskom Mkom. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ancaman dan serangan siber pada web dengan subbab SQL injection pada studi kasus serangan pada Sony Pictures Entertainment pada tahun 2014. Semoga apa yang saya sampaikan nanti dapat menambah wawasan kita serta bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, kita masuk pembahasan pendahuluan. Yang pertama itu ada dunia digital semakin berkembang. Yang kedua, website jadi target utama serangan siber. Yang ketiga, pentingnya memahami jenis serangan dan penyebabnya. Yang keempat, mengetahui teknik keamanan siber. Keamanan siber itu ada 4. Yang pertama, keamanan digital. Keamanan siber adalah perlindungan terhadap serangan dan ancaman terhadap sistem komputer dan data digital. Yang kedua, sandi aman. Kesalahan dalam penggunaan atau penyimpanan sandi dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran keamanan dan data yang cukup besar. Yang ketiga itu ada tanda tangan digital. Tanda tangan digital adalah cara yang aman untuk mengidentifikasi penggunaan dan pengamanan data. Yang keempat ada hacker. Keamanan siber adalah perlindungan terhadap serangan dan keamanan serta ancaman sistem komputer dan data digital. Selanjutnya, jenis ancaman atau serangan keamanan siber. Yang pertama itu ada virus dan malware. Virus dan malware dapat merusak sistem dan data serta membantu pintu bagi para peretas untuk melakukan serangan pada jaringan. Yang kedua ada phishing. Phishing adalah teknik yang digunakan oleh peretas untuk mencuri data pribadi dengan menyamar sebagai sumber yang dipercayai. Yang ketiga itu ada serangan DDoS. Serangan DDoS mengakibatkan server sasaran menolak permintaan koneksi yang membanjiri jaringan dan menyebabkan kelambatan. Yang keempat itu ada SQL injection. Penyisipan perintah SQL berbahaya ke input web untuk mengakses atau memodifikasi database. Baiklah, di sini saya akan membahas lebih lanjut tentang ancaman keamanan siber, yaitu SQL injection. SQL injection itu sendiri merupakan serangan yang mana penyerang menyisipkan perintah SQL berbahaya ke dalam perintah web. Tujuannya untuk mengakses, mengubah, atau merusak data dalam database. Biasanya menyerang from login, URL, atau vet pencarian. Jenis SQL injection yang pertama itu ada classic SQL injection. Serangan ini langsung memasukkan perintah SQL ke dalam input dan hasilnya langsung terlihat di halaman web. Yang kedua itu ada blend SQL injection. Sistem tetap rentan tapi tidak menampilkan hasil server. Penyerangan harus menembakkan dari perubahan perilaku sistem. Yang ketiga itu ada Team-based blend SQL injection. Subtipe dari blend SQL injection, penyerangan menggunakan fungsi delay untuk menguji kerentanannya. Yang kedua itu ada on-off blend SQL injection. Digunakan jika penyerang tidak bisa melihat hasil dan tidak bisa mengandalkan waktu. Sebagai gantinya, hasil explore lewat kanal DNS atau HTTP. Baiklah, di sini saya akan mencoba membahas beberapa dari artikel yang telah saya dapatkan tentang studi kasus serangan Sony Pictures Entertainment pada tahun 2014 tersebut. Pada bulan November 2014, Sony Pictures Entertainment mengalami serangan siber yang menjadi momen penting dalam keamanan siber. Peretasan tersebut tidak hanya menyebabkan kebocoran film yang belum dirilis dan data rahasia, tetapi juga menyoroti implikasi serius dari langkah-langkah keamanan siber yang tidak memadai bagi perusahaan dan pemerintah. Blog ini membahas lebih mendalam tentang pelanggaran Sony Pictures. Sekelompok peretas yang disebut dengan Queensrÿche of
Patch atau GOP. Setelah menyelidiki FBI, pemerintah Amerika Serikat menyalahkan pemerintah Korea Utara sebagai pendukung kelompok jahat tersebut. Meskipun FBI mengklaim memiliki beberapa bukti yang menghubungkan serangan tersebut dengan rezim Korea Utara, tidak ada bukti yang diungkapkan secara resmi. Secara resmi, Korea Utara membantah terlibat dalam serangan tersebut. Sistem target, sistem berbasis Microsoft Word, metode malware menghapuskan tersebut setelah secara fisik dimasukkan ke dalam jaringan perusahaan. Sebuah dropper yang dapat dieksekusi menginstalasi dirinya sendiri sebagai layanan Windows setelah dijalankan. Malware tersebut menggunakan fitur manajemen dan berbagai berkas jaringan milik Microsoft Word untuk menyebarkan dan memastikan layanan jaringan. Setelah disebarkan ke dalam sistem, Trojan Viper menciptakan hubungan antara jaringan Sony dan para peretas yang mampu mencuri informasi yang dilindungi serta menghancurkan data pada sistem terinfeksi. Tujuannya yaitu para peretas tersebut melakukan tindakan balasan atas kegagalan Sony dalam memenuhi tuntutannya sebelum untuk menghentikan perilisan film The Interview, sebuah film tasir yang akan dirilis oleh Sony Pictures. Film tersebut menggambarkan upaya pembunuhan CIA terhadap Kim Jong-un, pemimpin tertinggi Korea Utara. Hasil kebocoran film dan naskah yang belum dirilis hingga pencurian informasi pribadi karyawan seperti nomor jaminan sosial, catatan medis, pengungkapan daftar gaji, dan korespondensi email yang sensitif. Selain itu, Sony harus menghentikan semua aktivitas online, memutuskan koneksi jaringan mereka dan offline secara berhari-hari. Selatan berada di balik serangan ini. Ada cukup banyak bukti tidak langsung yang menghubungkan rezim Korea Utara dengan serangan tersebut. Namun bukti terbaik bahwa Pyongyang bertanggung jawab mungkin tidak tersedia untuk umum. Kabar bukti tersebut berada di tangan Badan Keamanan Nasional. Adapun bukti yang tidak langsung yang menghubungkan serangan tersebut dengan Korea Utara sebagai malware yang digunakan dalam serangan tersebut dampaknya ditulis dalam bahasa Korea. Serangan tersebut juga menggunakan taktik yang mirip dengan yang digunakan terhadap target di Korea Selatan pada tahun 2013 dan Arab Saudi pada tahun 2012. Pada tanggal 19 Desember, FIB mengumumkan bahwa mereka memiliki cukup informasi untuk menyimpulkan bahwa pemerintah Korea Utara bertanggung jawab atas tindakan ini. Namun para pakar keamanan tidak terkesan dengan informasi yang dirilis FIB ke publik. Dampak buruk dari pelanggaran tersebut berdampak langsung dan jangka panjang yang signifikan bagi Sony Pictures. Selain kerugian finansial langsung, insiden tersebut memengaruhi reputasi Sony, menguncang kepercayaan ke pemegang saham, dan menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan keamanan siber dalam industri hiburan. Konsekuensi hukum, Sony menghadapi banyak tuntutan hukum dari karyawan yang informasi pribadinya telah tereksplor. Masalah hukum ini menambah biaya pelanggaran yang sudah signifikan termasuk biaya investigasi forensik, perbaikan sistem, dan upaya hubungan masyarakat. Dari beberapa artikel yang telah saya bacakan tersebut, dapat kita simpulkan kronologi serangan peretas menyusup ke jaringan Sony Pictures. Peretas membocorkan data rahasia seperti email karyawan, informasi pribadi dan keluarga, gaji eksklusif, salinan film yang belum dirilis, rencana film mendatang, dan skenario. Peretas mengancam akan merilis lebih banyak data jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Serangan ini menyoroti kerentanan keamanan siber dan perusahaan besar. Serangan ini mendorong perusahaan-perusahaan untuk menerapkan langkah-langkah keamanan siber yang lebih kuat. Serangan ini menjadi pengingat akan risiko ancaman siber yang semakin canggih. Dampak serangan SQL injection yang pertama itu ada identitas palsu dan hak istimewa eskalasi. Meniru akun lain atau menjadi administrator database. Yang kedua yaitu manipulasi dan penghapusan data. Mengubah, menghapus, atau membuat data tidak tersedia. Yang ketiga itu ada pengungkapan data sensitif. Mencuri seluruh isi tabel penggunaan atau informasi rahasia. Yang keempat itu ada masalah penolakan, membatalkan transaksi atau mengubah catatan audit sehingga jejak serangan tertutup.
Cara pencegahan SQL injection. Yang pertama itu ada privilege statement. Pisahkan kode SQL dari data pengguna. Gunakan placeholder supaya input dianggap hanya sebagai nilai, bukan kode. Yang kedua itu ada validasi input daftar yang diizinkan. Hanya menerima format data yang diizinkan, misalnya angka atau ID, dan atau email untuk kolom email. Yang ketiga itu ada konsep let privilege. Akun aplikasi ke database hanya diberikan izin sekecil mungkin. Sehingga, jika terjadinya injeksi, dampaknya itu terbatas. Yang keempat, ada gunakan Variable Application Web atau WAF. Pasang WAF yang dapat mendeteksi pola serangan injeksi dan memblokir sebelum mencari aplikasi. Yang kelima itu ada audit dan testering keamanan secara rutin. Lakukan uji penetrasi dan vulnerability secara berkala untuk menentukan titik lemah sebelum dieksploitasi penyerangannya.